Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahfaz Al-Arabi, jurusan Psikologi Islam Lokal D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Bapak. Apa judul tugas makalah saudara? Sebutkan hadis yang menjadi pembahasan serta kesimpulan pembahasannya. Kemudian waktu diskusi sebut pertanyaan peserta yang menarik bagi saudara dan jelaskan jawabannya. Judul makalah saya yang berjudul Namimah. Hadis namimah yaitu an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah namamun wa fi riwayat lil Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan penyebar bencana. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi kesimpulannya, namimah termasuk akhlak yang tercela, karena dengan namimah bisa terjadi permusuhan antara seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pertanyaan menarik yaitu kepada pertanyaan Nurjai Dimas, apakah perilaku namimah ini juga disebabkan oleh gen atau keturunan? Misalnya ayah atau ibunya ada orang yang suka bergosip dan bersifat namimah, apakah anaknya juga akan seperti itu? Dan apabila dapat diturunkan dari gen, bagaimana cara mencegah anak itu tidak memiliki sifat namimah karena keluarganya sendiri mendorong dia untuk bersifat namimah? Jawabannya adalah, menurut saya perilaku namimah ini tidak diturunkan oleh gen, tetapi dari lingkungan. Lingkungan tersebut bisa saja dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sampai pada lingkungan luar. Mengapa bukan gen? Dikarenakan seorang anak kecil tidak akan berperilaku namimah apabila dia tidak melihat secara langsung atau mengamati tingkah laku di sekitarnya. Rasa namimah ini ada akibat perilaku yang dicontoh anak kecil tersebut dari orang di sekitarnya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus berperilaku baik dan hati-hati terhadap anak kecil, dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak akan perilaku-perilaku tercela. Edukasi ini bisa dari sekolah maupun di lingkungan keluarga. Soal yang kedua, apa arti hasad? Sebutkan hadis Nabi yang melarang bersikap hasad. Mengapa penyakit ini tidak pernah hilang di tengah masyarakat dan bagaimana mencegah mengobatinya? Hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat ini bisa berupa nikmat harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya. Hasad itu adalah iri dengki. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad itu sifatnya manusiawi. Setiap orang pasti punya rasa tidak suka jika ada orang yang setipe dengannya melebihi dirinya dari sisi keutamaan. Jadi supaya kita mencegah dari perilaku hasad itu, kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meminta perlindungan dengan Allah supaya terhindar dari sifat hasad, menghadap dan ikhlas kepada Allah dengan menyibukkan hati untuk mencintai ridho dan bertaubat kepadanya. Yang ketiga, bagaimana penjelasan saudara bahwa sikap husnuzon itu akan mengantar pelakunya masuk surga dan merasakan kelapangan hidup di dunia? Jawabannya adalah, dengan husnuzon kepada Allah, umat Islam akan menerima taubat, bahkan diberikan kecukupan bagi yang memohon dan meminta
Hal ini sesuai dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 71. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebesar-besarnya. Oh iya, maaf, surahnya belum saya sebutkan tadi. Surah Al-Furqan ayat 71. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataban. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Soal keempat, jelaskan bagaimana solusi konkret bagi orang yang putus asa berdasarkan ajaran Islam. Jawabannya adalah orang Islam wajib berusaha atau ikhtiar, tawakal, dan berdoa. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup manusia yang beriman. Suatu diuji Allah SWT antara lain rasa takut, khawatir, lapar, haus, kekurangan harta, sakit, kurang buah-buahan, maka harus bertawakal, ikhtiar, dan berdoa. Memang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai obat bagi orang Islam yang hatinya sangat gundah, kayak hatinya itu kayak lemah. Mohonlah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Perbanyak sholawat. Firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat melainkan orang-orang kafir. Lanjut soal yang kelima, mengapa sikap atau sifat sombong dan gibah dapat menyeret pelakunya ke neraka? Sebutkan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi jawabannya adalah karena bahwasanya gibah adalah dosa yang sangat besar. Orang yang menggibah akan dihadapkan pada dua dosa. Yang pertama, kalaupun yang dikatakan itu benar, maka akan menjadi gibah dan itu dosa. Yang kedua, kalau yang dikatakan itu tidak benar, maka akan menjadi fitnah dan dusta. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya tahu. Lalu beliau bersabda, yaitu kamu yang menceritakan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Seorang sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang aku tuturkan itu memang benar-benar apa padanya? Beliau bersabda, jika apa yang kamu katakan itu memang beda padanya, maka artinya kamu telah berbuat gibah terhadapnya. Dan jika tidak demikian, berarti kamu telah membuat kebohongan kepadanya. Karena bahwasanya sifat sombong adalah sifat yang dimurkai oleh Allah, dan orang yang bersifat sombong adalah orang yang sedang menderita penyakit hati. Dan orang yang bersifat sombong sama dengan sifatnya iblis. Hadis tentang sombong, inna ahlan nari kulli ja'zariyu jawazin mustakbiri jamma'i manna'i wa ahlul jannah ad-du'afa al-maglubun, yang artinya sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong di dalam jalannya, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Hadis sahih riwayat Ahmad Al-Hakim.
Sekian jawaban dari ulun. Misalnya kayak ada kekurangan atau salah perkataan yang ulun ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.